komik tuh apa sih gitu. Mungkin ada adik-adik atau ada teman-teman yang belum tahu komik tuh apa sih komik gitu. Oke, jadi teman-teman nih, komik adalah Gak jadi ketua kan, pengen ngerasain. Cuma kakak di sini kira-kira pengalaman apa sih yang udah kakak dapat tuh selama menjabat kurang lebih setengah tahun ya? Itu pasti banyak banget dong pengalamannya di komik. udah banyak lah. Siapa kayak jadi si motor? Aku. Oh. Cut dulu ya, aku. Aduh. Ah, kamu. Wih. Dari mana kak tadi? Dari tadi sih, Dari gua tadi. di sini nungguin. Udah mulai? Udah mulai. Udah recording. Gimik. Iya, ini kan namanya ini program kita, Gesaan Yoi. Komik. Iya, selamat pagi, siang, sore ataupun malam ya, kapanpun kalian nonton nih YouTube ini karena ini perdana banget kita perkenalan dengan Gesaan Komik tadi program kita. Bukan podcast ya, tapi lebih ke Ngobrol santai. Bisa dibilang podcast ya. Ya, jadi kita kedatangan siapa di sini? Boleh kenalkan dulu dong ke kawan-kawan yang ada di sini. Halo teman-teman, perkenalin nama aku Ken. Aku selaku ketua KOP Mahasiswa Ilmu Komunikasi Komik Himpunan Fakultas dari Universitas Bina Dharma. Oh, jadi ketua ya di sini ya? Iya. Itu Ken, Alhamdulillah. Ken itu BTW Ken itu sebenarnya nama asli atau nama panggung? Sebenarnya kalau diceritain Panjang. itu tuh panjang. Nggak cukup durasi ya? Iya. Bisa japri lewat WA aja kalau. Yo iya. Oke, jadi kakak nih, gue manggil lo apa nih? Kakak. Ken boleh, Ken Oh, aja Ken sih. aja santai. Kalau kakak Ken, aja aku ya. terlalu Gue agak muda. ambigu kalau misalnya manggil lo Ken tuh kayak ada ujungnya itu apa gitu kan kayak. Iya, tapi kan muka gua kayaknya lebih muda dibanding lu. Oh iya. Is. Boros saya Enggak. ngomong Palembang. Bercanda. Jadi Palembang ya. Oke, jadi kakak nih Kak Ken sendiri tuh ngejabat sebagai ketua itu berapa tahun sih kira-kira kalau dalam komik? Tapi sebelumnya boleh dijelasin dulu komik tuh apa sih gitu. Mungkin ada adik-adik atau ada teman-teman yang belum tahu komik tuh apa sih komik gitu. Oke, jadi teman-teman nih, komik adalah kepanjangan komik yaitu KOP Mahasiswa Ilmu Komunikasi. Oh, jadi salah Itu satu jadi organisasi ya? Yoi. Jadi disingkat komik. Komik ya gitu. Oke, jadi salah satu organisasi di Bina Dharma. Yoi. Khusus jurusan Ilkom dong. Iya. Dan kakak sendiri udah menjabat sebagai ketua berapa tahun? Masa jabatannya berapa tahun sih? Belum sampai setahun lah. Belum sampai Baru setahun. beberapa bulan, sekitar 6 bulan lah. 6 bulan setengah tahun Setengah ya? pelajaran lagi. Perjalanan. Yoi. Aduh, kayak panjang banget perjalanan lo ya. Kayak gitu, tapi kira-kira nih kak, Bu bisa nggak sih kita mengambil 2 periode gitu? Nggak bisa ya, karena kita itu ada ADART namanya. ADART itu adalah anggaran dasar rumah tangga, di mana setiap anggaran dasar rumah tangga itu mengatur kegiatan-kegiatan yang ada di himpunan kita, peraturan-peraturan yang ada di organisasi kita gitu. Oke. Salah satunya untuk masa jabatan itu selaku ketua umum maupun wakil ketua umum itu 1 tahun kepengurusan cuma. Oh, 1 tahun itu Gitu udah deh. batas maksimal ya. Jadi ya gantian juga lah adik-adik yang mungkin Iya. pengen juga jadi ketua kan, pengen ngerasain. Cuma kakak di sini kira-kira pengalaman apa sih yang udah kakak dapat tuh selama menjabat kurang lebih setengah tahun ya? Itu pasti banyak banget dong pengalamannya di komik. Kira-kira apa yang paling ngena banget gitu, nah kayak yang paling sulit buat kakak lupain gitu? Kalau momen sih kebanyakan karena aku udah lama ngejalani pas angkatan aku masih maba nih ya. Oke. Kalau bareng kalian kan mungkin aku masih ngejalannya setengah bulan juga gitu kan. Tapi suka duka yang aku dapetin tuh benar-benar kayak aku nanggep komik ini adalah rumah bagi aku. Rumah kedua ya? Yoi. Oke. Jadi dimanapun aku mau keluar, mau kemana pun, tetap ingat teman-teman gitu yang ada di komik ini yang prioritas gitu. Oh. Karena kenapa? Ya ini rumah kedua aku. Terus juga aku nganggepnya ini nih bukan cuman kita tuh kuliah sebatas ketemu di kelas gitu, tapi kita di luar pun kita mengekspresikan diri bareng-bareng gitu lewat proker-proker yang kita jalani gitu. Suka duka yang kita jalani ya kita nikmati prosesnya dulu. Kita nikmati prosesnya jadi bareng kawan-kawan gitu kan. Karena nanti proses itu pas di akhir kepengurusan kita tuh ngerasain gimana bener-bener yang dari awal kita berjuang bareng-bareng sampai akhirnya nanti kita pisah bareng-bareng gitu. Jadi memang benar-benar anggota tuh kayak tumpuan banget ya buat Iya. sebagai seorang ketua. Betul. Ya, karena pada dasarnya juga ketua kan nggak bisa berdiri tanpa anggota. Betul. Dan anggota juga nggak bisa bergerak tanpa
Betul. Tanpa ketua. Oke. Jadi Kak Ken nih kalau untuk kuliahnya Kak udah semester berapa Kak? Kuliah sudah semester 5, tua banget. Udah semester 5. Udah banyak lah. Banyak Semesternya udah banyak semester maksudnya. Semesternya udah banyak ya, itulah kalian. Jadi ada kan pernah ada statement orang bilang katanya kalau kuliah tuh udah fokus kuliah aja, nggak usah ikut organisasian gitu, karena takutnya nanti menghambat kita sebagai mahasiswa untuk lanjut ke semester selanjutnya gitu. Jadi hambatan buat kita tuh naik gitu. Itu benar nggak sih kira-kira? Nggak juga sih, itu tipikal tergantung Tergantung personality, kitanya, betul. iya tergantung kitanya juga gitu. Tapi Manajemen Kakak bisa- waktunya. tapi tergantung. tapi Kakak bisa ya ngebagi waktu antara pelajaran belajar kuliah dengan organisasi itu balance ya? Kalau Bisa aku ya? sih jujur ya enggak. Jujur ya? Karena nilai aku udah banyak yang tinggalan juga sih. Banyak Tapi yang memang bukan dari ini ya, bukan karena himpunan ya, tapi memang dari akunya Memang gitu. dari sendiri ya. Iya, pengen seneng-seneng aja dulu bareng-bareng kawan. Justru organisasi atau himpunan ini menjadi menjadi semangat kita kedua gitu, kayak Betul, misalnya, iya kayak mood booster ya kita Iya, tuh, iya. jadi kayak ada semangat buat kuliah tuh karena kita organisasi, dan juga kakak menjabat sebagai ketua juga kan. Iya, iya. Jadi harapan kakak kira-kira apa nih untuk kedepannya gitu, untuk di organisasi Korps Mahasiswa Ilmu Komunikasi ini? Harapan kedepannya yang pasti komik ini tetap Solid walaupun nggak solid, terus juga tetap mengembangkan ekspresi kampus saya teman-teman yang masih angkatan-angkatan bawah yang pengen belajar gitu. Angkatan-angkatan bawah ya. Iya, yang masih maba-maba gitu kan, pas Iya. baru masuk komik ini nggak monoton gitu loh, tetap berkembang walaupun prosesnya itu butuh perjuangan juga gitu kan. Dan juga pada akhirnya harapannya tuh komik ini selalu maju gitu, Selalu maju ya, dan selalu terus berkembang deh pokoknya. Oke, amin. Hingga cucu-cucu kita kuliah di Wah. Bidar masuk komik, tetap komik paling utama gitu kan. paling utama ya. Oke, amin lah ya, semoga harapan Amin, Kak amin. Ken ini tercapai juga. Dan juga mungkin ada adik-adik yang nonton juga pengen masuk jurusan ilmu komunikasi di Bina Dharma, boleh banget kalian harus nyobain salah satu organisasi di ilmu komunikasi, yaitu Iya. organisasi komik, dan itu caranya mudah banget, langsung hubungin di sini. Enggak ya Gimik gimana tuh caranya, gimana tuh? Mungkin ada adik-adiknya udah ilmu komunikasi, dia udah semester 3 nih misalnya kan. Iya, iya. Tapi gue ilmu komunikasi udah semester 3, cuman nggak tahu kalau ada organisasi ini. Nah, gimana tuh caranya kalau dia pengen masuk lagi gitu, boleh nggak gitu kan? Nggak harus dari maba kan. Iya. Kalian teman-teman boleh follow Instagram kita, di situ semua ada informasi-informasi tentang proker, tentang kegiatan-kegiatan kita, dan juga tentang rekrut opening untuk mau daftar masuk komik, ada di info di situ nanti. Ada pokoknya lengkap Di Instagram, ya. yoi. Pokoknya mau udah semester berapapun nggak harus maba, masih bisa masuk Bisa komik dong, ya? bisa. Oke. Dan juga untuk sedikit tips dari kakak menjalani organisasi sambilan kuliah itu satu aja, tapi yang anti mainstream nih. Tips apa tadi? Tips untuk bisa membagi waktu antara organisasi dan juga kuliah gitu, agar nggak jomplang kayak kakak. Siapa tahu lo kan jomplang nih, Iya. ya kan? Tapi lo yang punya gambaran gitu caranya gimana gitu. Siapa tahu sebagai seorang ketua gitu kan. Berat nih bawa nama ketua nih. Jadi kalau misalnya tipsnya ini gampang sebenarnya teman-teman. Jadi prioritas ini kuliah, apalagi di era online ini kan, kalian tuh manfaatin waktunya tuh ya kita kuliah santai gitu kan. Sedangkan kita ngejalani himpunan, sering ketemu. Sebenarnya itu gampang banget. Yang pertama itu kalian fokus aja kuliah. Fokus kuliah, tetap fokus kuliah. Kalau misalnya kalian mau ngejar nilai ya, tapi tetap ingat tanggung jawab sebagai anggota di komik gitu, sebagai dia selaku ketua divisi ataupun ketua umum, intinya balik-balik ke tanggung jawabnya gitu. Balik ke tanggung jawabnya. Terus manajemen waktu juga. Jadi kalian itu harus ngebagi time yang pas untuk ngejalani proker sama jalani kuliah biar nggak tabrakan. Contohnya kayak gini loh. Kalau misalnya kita ujian akhir semester nih, terus kita mau ngejalani proker pas banget di ujian akhir semester itu juga, otomatis kita nggak balance dong manajemen waktunya. Benar. Jadi pandai-pandai kita sih nge-manajemen waktunya tuh gimana gitu.
Itu tips. Oke, dari itu saya sih. tipsnya udah dapat ya, tipsnya udah ada. Tapi kira-kira ini udah ngasih tahu tips ya, udah ngasih tahu gambaran buat kedepannya gimana caranya supaya balance antara kuliah dan organisasi. Nah, kan kalau misalnya balance itu harus ada benefitnya dari kedua ya. Kalau seandainya kita fokus ke kuliah, benefitnya itu adalah kita cepat naik tingkat dan cepat lulus, cepat Betul. ini. Nah, untuk organisasi ini kira-kira banyak nggak sih manfaatnya gitu? Untuk organisasi komik sendiri deh, ada nggak sih manfaat apa kira-kira yang memang berguna untuk kita ke depannya gitu? Nggak hanya cuman, kan banyak orang bilang, orang-orang awam mungkin bilang kalau organisasi itu cuman ngumpul-ngumpul doang nggak jelas Iya, ini banyak. kan kira-kira. Banyak. Nah, banyak kan orang ngomong gitu kan, kita kan nggak tahu. Nah, untuk komik sendiri apa sih manfaatnya gitu? Manfaatnya ada banyak ya. Hmm. Bagaimana cara kita untuk mengelola suatu himpunan itu biar berkembang itu gimana? Salah satunya itu ngejalani proker-proker yang kita jalani gitu. Jadi kita tuh kuliah tuh nggak secara teori terus. Nggak monoton ya? Nggak monoton, tapi kita di sini yang benar-benar kerja di lapangan, yang benar-benar kita ngejalani kegiatan pelajaran yang secara terjun ke lapangan itu ya di himpunan ini gitu loh. Kalian punya misalnya si Dev nih punya Oke. bakat siaran di radio kan contohnya. Ya udah kembangin aja gitu di himpunan ini, manfaatin gitu loh. Jangan disia-siain. Dev udah kayak ada skill lah di situ kan. Ya udah terjun langsung bahasa aja gitu. Jangan tanggung-tanggung. Oh, jadi istilahnya organisasi ini manfaatnya ini bisa menjadi batu loncatan buat kita ke depannya Iya, gitu. betul Kayak gitu. seandainya di sinilah tempat kita untuk mengasah skill-skill yang kita punya. Betul sekali. Potensi apa yang kita belum dapat kan, misalnya kita belum tahu nih potensi kita apa nih gitu kan. Betul. Tapi dengan masuk komik seperti yang kakak bilang tadi bisa menjadi kita jadi tahu gitu bakat kita di mana. Iya, iya. Dan satu lagi Dev, Hmm. nggak mesti kita harus ada skill, tapi di sini kita yang ngefilter orang-orang yang mau belajar gitu loh. Oke. Setiap orang yang mau belajar pasti dia punya tujuan untuk maju lah pastinya kan. Pasti. Kenapa nggak kita ambil gitu orang-orang kayak gitu ya? Kita filter juga, maksudnya kita belajar bareng-bareng gitu di sini yang nggak punya skill tapi minatnya misalnya di fotografi ataupun public speaking gitu kan. Ya kita belajar bareng-bareng di situ. Jadi mereka itu tetap nanti milih kan gimana sih yang cocok buat dirinya gitu, ngerasa dirinya tuh oke gua cocoknya di fotografi deh. Kayaknya gua masuk fotografi gitu. Oh, Kalau jadi- aku dulu masuk komik gitu. Ini mau di spill sini nggak? Boleh. Boleh spill dong. Siapa? Jadi komik tadi ada 4. Ada 4 Yang di pertama sini. itu ada public speaking atau humas ya, biasa kita sebut hubungan masyarakat. Itu mungkin dijelasin di untuk acara berikutnya mungkin yang ke depan atau enggak. Itu diketuai siapa tuh? Itu ketuanya itu ada si Bagas Satria. Bagas Satria. Bukan Bagas Satria. Farel. Satria Farel. Aduh, mana Bagas nih? Bagas. Farel. Oh iya. Siapa yang cuci motor? Aku. Oh. Cut dulu ya, aku. Aduh. Kamu itu. Wih. Ya sorry tadi agak sedikit kepotong ya karena ada catering ya tadi ya. Iya, ada Nah catering. itu dia enaknya di komik tuh jangankan sarapan, makan siang, bahkan snack sore sampai makan malam tuh dapat ya. Iya. Kalau lu nggak ada tempat tinggal pun. Nah itulah kenapa Ken bilang nih ternyata dia bilang rumah kedua tuh karena ini tadi alasannya. Makanan Enggak, sama ada bukan ya? Enggak Enggak gitu ya. Tapi memang ada uang kasnya dong dalam organisasi tetap ada uang kasnya. Ada dong, Ada dong. Walaupun 300 juta kalau nggak salah. 300 juta bayangin. Bayangin lu buat teman-teman. Tunggu apa lagi ya? Itu nggak apa lagi langsung aja kan. Ya lu kebanyakan gimmick, betapa namanya gimmick. Oke, jadi kita masuk yang tadi tuh sampai di mana tadi? Divisi. Divisi ya. Divisi komik tuh ada berapa tadi? Ada 14, ada 4 ya? 400.000. Enggak. Ada 4 ya? Iya. Apa aja tuh yang pertama sama ketuanya? Tadi lo salah lagi nggak tahu ketuanya siapa? Oke, serius kan. Iya, yang Oke. Yang pertama tuh ada siapa aja tuh, Bang? yang pertama itu dari divisi dulu ya. Dari divisi Oke. dulu humas hubungan masyarakat diketuai sama Muhammad Farel Hakim. Saudara kita tuh ganteng orangnya, kurus dan dia mungkin jomblo juga sekarang. Ada pacar. Oh, dia ada pacar deh. Udah soal. Ceplosan nggak bisa, potong aja nanti, nggak enak sama dia nanti, nggak bisa dia mau deket Editor sama mana, abang. editor mana? Mana? Editor mana? Yang kedua terus ada dokumentasi. Ini yang suka foto-foto nih boleh masuk ke dokumentasi nanti. Oke, yang buat kalian yang punya hobi fotografer ya. Videografer atau nggak perlu ada kamera sih. Nggak perlu ada Teman-teman kamera. di sini cukup naungi aja gitu. Nah, oke. Itu diketuai sama Babang Noval. Noval. Kantor ada di situ nanti itu tuh.
pojokan itu. Oh iya, novel kapan bang? Bang, halo. Yang ketiga itu ada Jurnalistik. terlalu banyak ya. Jurnalistik ada ya? Jurnalistik. Jurnalistik itu Iya, bisa. jurnalistik diketuai sama Kakak Kemal kita Kakak tercinta. Kemal. Kebetulan Iya. ini Kemal langsung Kemal Palevi stand up bukan? Bukan. Bukan ya? Bukan ya? Kemal Nugraha ya? Kemarin nih ya sempat mau Kemarin masuk stand sempat up, mau cuman masuk. nggak kesampaian kan. Nggak Mungkin ya. Mungkin. Dia lebih tertarik mau jadi wartawan katanya. Jadi wartawan. Katanya dia bilang cerita sama aku kemarin. Sembari jual discok kayaknya. Iya. Oke, lanjutnya ada siapa lagi tuh terakhir? Ada desain grafis. Kalau nggak salah gue dengar katanya di komiknya Kreativitas desain- dong, Kreativitas terakhir. ya? Desain grafis tadi udah ya sama Bagas ya. Iya, diketuai sama Kakak Bagas. Itu paling ganteng lah di angkatan kami Pokoknya pokoknya. ganteng di angkatan kita ya. Oke, siap banget itu. Buat kalian yang belum kenal sama Bagas, Follow janganlah, nggak dibayar sama dia kok. nggak dibayar ya? Yoi. Follow aja MR Farni, oh enggak deh. Follow aja siapa, gak usah banyak follow lah, follow aja IG kita, IG komik di mana kalau misalnya ada yang pengen kepo dulu Instagram kita di mana tuh. Komik Vicom. Komik Vicom-nya IG @komik ada, YouTube ada, lu gabut TikTok, Twitter, daripada semuanya. nonton YouTube nggak jelas kan. Oke. Oke, mungkin kayak cuman kayaknya itu bela ada. Boleh, itu beda. Ini closingnya gini aman ya. Langsung close nih. Langsung agak lah, kita mau ngucapin terima kasih dulu. Iya. Makasih udah ini, jangan lupa di subscribe channel YouTube-nya Atta Halilintar, bukan ya? Bukan dong. Komik-komik apa? Komik ini. OBH. Pokoknya ini lah yang kalian lagi tonton ini kan medianya YouTube kalian. Komik Vicom. Ada tulisan subscribe, kalian subscribe aja lah. Komik Vicom. Ya Komik Vicom, karena bakal ada keseruan-keseruan lagi di program yang sama atau mungkin di Betul program yang sekali. berbeda. Tetap dengan hostnya yang ganteng ini ya. Dan ketuanya yang keren. Tentu aja yang keren.